alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan rahmat beliaulah kita masih diberi kesehatan, umur yang panjang dan rezeki yang berlimpah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Baik sahabat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini di bulan suci ini, di bulan Ramadan ini, saya akan berceramah tentang belajar dari seorang musyafir. Baik sahabat muslimah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Diti Rustika dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, semester 4. Musafir berasal dari akar kata safaro yusafiru, yang artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan jarak tertentu. Bermusafir atau berperjalanan merupakan salah satu anjuran yang diajarkan oleh agama Islam, yang mana terdapat dalam surat Al-An'am ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi summanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang mendusta. Nah, sahabat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam fikih dinyatakan bahwa seorang musafir merupakan salah satu yang diberikan keistimewaan, yang mana keistimewaan itu yang pertama, dispensasi, diperbolehkannya seorang musafir untuk tidak berpuasa terlebih dahulu, tetapi digantikan dengan hari-hari lain. Yang kedua, dispensasinya, seorang musafir diperbolehkan untuk mengqashas atau menjamak sholat. Nah, sahabat muslimah, dari dua dispensasi tersebut, ini merupakan apresiasi terhadap seorang musafir yang diberikan oleh Islam. Mengapa? Karena memang dalam diri seorang musafir terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat baik untuk kita jadikan filsafat hidup dalam kehidupan sehari-hari. Lantas, apa yang dapat kita ambil dalam pelajaran seorang musafir tersebut? Nah, yang pertama, seorang musafir ia hanya akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bergantung kepada yang lain. Ketika seorang musafir pergi meninggalkan rumah dan berjalan jauh selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, dengan melewati hutan, perkampungan, dan sebagainya, dan juga saat di perjalanan ia tidak mengenal seorang pun, tetapi ia yakin dan percaya ia hanya bergantung dan berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat muslimah, hendaknya kita sebagai seorang muslim, kita senantiasa hanya bergantung dan meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat muslimah, pelajaran yang kedua dapat kita ambil dari seorang musafir. Ketika ia pergi meninggalkan rumah dengan jarak yang jauh, maka ia tidak akan membawa harta benda yang ia miliki. Meskipun memiliki harta yang banyak, harta yang berlimpah, tetapi ia hanya membawa keperluannya saja dalam perjalanan, karena ia beranggapan bahwa ketika ia membawa semua harta benda atau harta kekayaan yang ia miliki, itu akan mempersulit ia dalam perjalanan. Maka sahabat muslimah, apa pelajaran yang dapat kita ambil dalam diri seorang musafir ini? Maka pelajarannya bahwasanya kita
tidak menganggap bahwa harta dan kekayaan itu adalah segala-galanya, melainkan harta dan kekayaan itu hanyalah sementara. Dan kita harus menyadari bahwa harta dan kekayaan itu tidak akan dibawa menuju alam akhir. Lantas apa yang dibawa untuk menuju alam akhir itu? Yaitu hanya selembar kain kafan dan amal soleh. Pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dalam diri seorang musafir, bahwasanya seorang musafir harus tahu sejauh mana ia sudah berjalan dan kira-kira berapa lama lagi ia akan sampai. Dan begitu pula kita sebagai orang yang beriman, kita harus mengetahui sudah berapa lama kita hidup di dunia dan seberapa lama lagi kita akan sampai menuju akhir. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan hal ini, yang mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa umur umatku sekitar 60-70 tahun. Maka sahabat muslimah, hendaklah kita mempersiapkan diri kita untuk menuju alam akhir, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar dari pelajaran seorang musafir ini. Baik sahabat muslimah, itulah tadi penyampaian dari saya mengenai belajar dari seorang musafir. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga sahabat muslimah bisa mengamalkan pelajaran-pelajaran dari seorang musafir dalam kehidupan sehari-hari. Baik sahabat muslimah, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian maupun ucapan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq illa aqwa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.